itu termasuk menyumbang sebagai pemberat amal baik, wasifrul mizan, pemberat timbangan amal, wa mardatur rabbi, dan penyebab datangnya ridho Allah. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma min halatin, tidaklah satu kondisi, yaqulu alaiha al-abdu, yang hamba itu dalam kondisi ahabbu ilallahi ta'ala, paling dicintai oleh Allah Ta'ala, min ayyarahu sajidan, ketimbang Allah melihat dalam keadaan sujud. Artinya kondisi yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba itu saat hamba itu sujud. Yu'affiru wajhahu fit turabi, yang ia menyungkurkan, menjatuhkan wajahnya ke tanah. Karena dulu masjid itu kan gak kayak sekarang begini, pakai keramik, pakai karpet, langsung ke pasir, langsung ke tanah. Bisa dibayangkan kalau Jumatan panasnya berapa? Kan atas kan pakai atap, apalagi AC. Enggak, cuman mimbarnya itu ada, paling hanya daun-daun kurma itu ditaruh di atas. Tapi yang ini wes, jadi masjid zaman Rasul itu kayak itu tempat nanti dulunya Pak peringatan dulu di situ. Kalangan, cuman pakai tiang 4 biji sini, sono untuk batasi, ini batasan masjid. Kemudian ada mimbar, terus atas mimbar itu hanya daun-daunan, itu kalau kering buang nanti taruh lagi. Lah iya kayak kalangan Pak peringatan dulu kan gitu ya, cuma bambu 4 biji, ya kayak begitu masjid. Batasannya cuma itu kok, atasnya ya nggak ada atapnya, nggak ada pintu, nggak ada dinding, bawahnya pasir. Mau sono jarang hujan makanya ya nggak pakai dinding, nggak pakai atap. Paling yang dibayangkan kalau sholat Jumat panasnya kayak apa aja sih. Sekarang mesin AC, kipas kurang mantep, AC, dingin karpet, masih kurang mantep beli permadani, kurang enak orang sekarang. Kondisi yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba itu adalah ketika dia sujud yang menempelkan wajahnya ke tanah. Karena posisi itu posisi benar-benar tawadu, merendah dari seorang hamba, kepala yang anggota badan paling kita hormati kita letakkan sejajar dengan telapak kaki. Itu saat yang paling dicintai Allah dari seorang hamba. Rawahu at-Tabrani, hadis riwayat Imam at-Tabrani. Wasamanul jannati, dan harga penebus surga. Saman, harga surga itu tiketnya dengan sholat. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innal musalli, sesungguhnya orang yang salat, layak seperti orang mengetuk babal maliki, pintu penguasa. Orang salat itu ibarat mengetuk pintu penguasa alam semesta, ya Allah. Wa innahu may yudhiqar al-bab, dan sesungguhnya orang yang mengetuk pintu, yushiku ay yaftaha lahu, ada harapan pintu itu dibuka. Orang yang meminta ada harapan diberi
wa hijabun minan nar, benteng pelindung minan nari dari api neraka. Qala alaihi salam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mizanun, salat itu sebagai ukuran barometer. Iman orang itu ukuran dasarnya adalah sholat, bukan ibadah yang lain. Biar mudah mandi ke Mekah tapi sholat enggak, karena ada budaya di satu daerah itu kalau hajatan itu undangannya dua warna, yang sudah haji sama yang belum haji. Nah, yang sudah haji itu kalau ibarat di kendaraan VVIP, yang belum haji nanti ya tempatnya di luar, makanan dia seadanya. Ini yang cerita teman sekolah di kampungnya itu, orang itu berlomba-lomba untuk berangkat haji, biar utang sono sini, sholat gak pernah, tiap hari kerjaannya ngadu ayam. Haji itu jadi prioritas karena itu termasuk gengsi. Kalau ada acara apa-apa yang paling didahulukan itu yang haji. Undangannya sama aja. Undangannya sama. Undangan malah mungkin dia lebih kecil. Tapi Mbak tahu sekarang budaya itu masih ada, Mbak. Kalau dulu itu ada, ya undangan itu warnanya beda. Umpama yang sudah haji hijau, yang belum haji kuning, walaupun begitu, tapi dalam hukum Allah yang menjadi ukuran itu, barometer itu sholat. As-salatu mizanun, sholat itu sebagai ukuran. Faman siapapun aufa, yang menyempurnakan sholatnya, istaufa, maka balasannya akan disempurnakan, atau amal ibadah yang lain pun ikut disempurnakan. Menyempurnakan sholat itu mulai dari sebelum sholat, wudunya gak asal, yang penting basah, pakaiannya, terus sholatnya, pas sholatnya, dan kemudian setelah sholatnya. Gak asal, yang penting sholat. Kalau memang dalam keadaan longgar di rumah, ya pakai wudu zina, memakai pakaian yang terbaik menurut kita, yang kita punya. Atau zina itu bisa diartikan kebanggaan. Ketika sholat memakai pakaian yang kita bangga ketika memakai. Nah, kalau mungkin seorang hansip, dia seragamnya itu kebanggaan, dia terbaik pakai seragam hansip. Kalau polisi, nah, kalau kita bangganya pakai kaos oblong itu zina. Dalam bahasa Quran, hulu zinatakum inda kulli masjid, pakai pakaianlah yang membanggakan ketika engkau masuk ke dalam masjid. Lah, kebanggaan itu kan beda-beda ya. Ada orang yang memang PD-nya bangganya itu pakai jas, pakai gamis, pakai koko, pakai bini. Kalau saya pakainya begini, kalau suruh pakai gamis orang nggak pede. Walaupun punya di rumah, kalau bulan sholat di rumah, mau keluar rumah, mau keluarin motor, gamisnya lepas, ganti pakai. Oh, nggak pede. Lah kalau orang pede pakai gamis, perintah Qurannya itu zina. Zina itu pakaian yang kita bangga. Nah, kalau memang bangganya pakai kaos hadiah dari toko material itu sarana apa? Sumber sarana, menyediakan macam-macam material. Ya kalau memang bangganya itu terserah. Banggaan orang itu kan nggak sama. Nah, yang repot itu kan memang kalau dia berada di barisan depan. Pak Asmawi di belakangnya otomatis kan baca ya. Sumber sarana. Wah, kebetulan saya mau bangun. Atau mungkin yang hadiah masih di warung, mungkin dari kopi apa? Kopi luwak. Mantap kopinya. Kebetulan kita pas lagi pengen kopi, udah belakangnya. Yang repot kan itu. Satu BHS. Wah, mahal itu, 1,5 juta.
Faman aufa istaufa. Siapa yang berusaha menyempurnakan sholat. Kalau untuk sempurna pun ya kita nggak bisa, tapi berusaha untuk sempurna. Istaufa, maka amalan yang lain akan ditarik menjadi sempurna. Rawahu al-Baihaqi, hadis riwayat Imam al-Baihaqi. Ani bin Abbas dari Abdullah bin Abbas. Wal makna yang maknanya dari hadis ini adalah as-salatu mizanul iman. Salat itu barometernya iman. Karena iman itu sesuatu yang abstrak, nggak kelihatan. Nah, tanda indikasi iman itu hidup salah satunya adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus bertanda imannya bagus, tapi kalau sholatnya rusak bertanda imannya rusak. Pertanda itu bisa iya, bisa enggak. Tapi ukuran utamanya adalah sholat. Ibarat kita ngecek kabel ini ada setrum atau enggak, atau ukuran pakai apa ya, kayak obeng, taspen. Kalau nyala tuh, kalau ini pun udah nggak nyala, yuk pakai kipas juga nyala, pakai lampu juga nyala. Kalau gampangnya, kalau bahasa saya, kalau nggak nyala berarti ada yang konslet. Ada orang ngaku iman, sholat gak pernah, berarti konslet. Ada orang ngaku iman, Ramadan jam 9 pagi wudu nyarap, oh berarti itu imannya konslet. Tapi jangan buat ngatain tetangga. Begitu pulang dari sini lihat tetangga ngopi, wah konslet. Wah ya biarin urusannya dia. Kita hanya cukup tahu ini yang buat ukur kita sendiri. As-sholatu khairun minan naum, malah narik selimut. Berarti saat itu lagi konslet. Ya, mungkin tak dua konsletnya udah baik. Duhurnya tadi yang pergi ke masjid sholat. Orang yang kadang yo konslet, kadang yo lempeng. Lah listrik itu kadang tiba-tiba yo konslet. Konslet penyebabnya macam ya kena air. Kadang kita kena air tiba-tiba konslet. Tadi seandainya kalau masih hujan, yo mungkin berangkat ke sini ya abangnya gak ketulungan yo listrik kena air, konslet. As-salatu mizanul iman, faman aufa biha. Dan siapa yang berusaha menyempurnakan sholat, artinya bihifdzi wajibatiha, menjaga rukun-rukunnya sholat. Rukun sholat itu yang dibaca wajib cuma 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam pertama. Dalam sholat yang wajib dibaca cuma 5 itu, yang lain sunnah. Tapi kalau sunnah, kalau memang tidak darurat dikerjakan. Apalagi sunnah yang colok, itu kalau nggak dikerjakan malah timbul problem. Baca surat setelah Fatihah itu kan nggak wajib. Kalau seandainya imami wil maghdubi alaihim waladdallin langsung hukum, itu ya nggak masalah, sholatnya sah. Tapi bagi yang nggak tahu, wah imamnya konslet, habis Fatihah langsung ruku, padahal itu nggak salah. Nah, makanya sesuatu yang nggak masalah, tapi dilakukan sesuatu yang tidak biasanya akan jadi masalah. Wa mandubatiha, dan juga sunnah-sunnahnya. Ngangkat tangan bukan sunnah, sedekah sunnah. Takbiratul ihram enggak angkat tangan, sah. Sedekah sunnah, enggak sedekah sah. Umpama sholat Allahu Akbar langsung begini, sah. Cuma di alangkah soalnya ya kalau begini kan tanda ngajaknya berantem ya. Gini apa namanya? Metekrek. Kalau orang Jawa metekrek. Kalau orang sini apa? Tolak pinggang. Mau sholat ada orang sholat Allahu Akbarnya enggak angkat tangan langsung Allahu Akbar, sah.
Cuman kalau dilakukan di sini, yakin ditabok orang sebelahnya, nggak bisa tepat. Kalau hitung-hitungan sah. Tapi yang tadi mandubah itu sunnahnya sholat nggak dapat. Istaufa ma wa'adahu Allahu bihi minal fawzi. Istaufa maka akan dicukupi, disempurnakan oleh Allah ma wa'adahu bihi dari apa yang dijanjikan oleh Allah minal fawzi. Fauzi itu nama orangnya, kesuksesan. Dulu gubernur DKI yang dulu Fauzi itu bidal sawabi dengan balasan pahala wan najati dan kesuksesan min alimil iqabi dari sakitnya siksa. Alim pakai hamzah itu artinya sakit. Tapi kalau alim pakai ain artinya orang berilmu. Alim orang berilmu, tapi kalau alim pakai hamzah artinya sakit. Pokoknya orang Jawa daerah selatan itu sampai untuk membedakan alim sama ain, ainnya sampai berubah menjadi nga. Daerah mertua saya itu yang sepuh-sepuh itu rata-rata kalau baca ain jadinya nga. Kalau yang muda-muda sih enggak. Yang seumuran istri saya ke atas itu ya kalau ain itu kan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, supaya beda antara alif dan ain, supaya dia itu sampai nga. Makanya orang Jawa dulu kalau nyebut orang alim ngalim, wong alim. Kalau alim pakai hamzah artinya sakit. Faman aqamaha, dan siapapun yang menegakkan sholat ayat sholata faqad aqamat din, maka sungguh dia orang yang menegakkan agama. Kuatnya agama ini adalah dengan ditegakkannya sholat. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan sholat faqad hadamat din, sungguh orang ini yang merusak agama. Rusaknya agama itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Dari luar ya orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Dari dalam ya orang Islam sendiri tapi yang tidak pernah sholat, ini yang merusak Islam itu menurut hadis. Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsu shalawatin, 5 waktu salat, man hafadha alaihinna, orang yang menjaga 5 salat itu kana lahu, maka itu bagi orang tersebut nuron, sebagai cahaya. Bukan berarti kalau orang rajin sholat langsung wajahnya kayak lampu bola juga. Artinya ini cahaya di hadapan Allah, di antara miliaran hambanya ada tanda khusus bagi orang yang istiqomah sholat. Wa burhanan, dan sebagai bukti. Misalnya ada sebuah kasus itu akan dimenangkan yang ada buktinya. Sholat itu termasuk bukti otentik, bukti terkuat bahwa orang itu punya iman. Kalau saksinya kuat, sholatnya bagus, ya insya Allah langsung surganya Allah. Tapi kalau saksinya tidak meyakinkan, ya na'udzubillah. Wa najatan, dan kesuksesan yaumul qiyamati, di hari kiamat. Wa man lam yuhafidh alaihinna, dan siapa yang tidak menjaga 5 sholat itu tadi, lam takun lahu nuron, maka tidak ada cahaya, tidak ada wala burhana, tidak ada bukti, wala najatan, dan tidak ada kesuksesan. Jadi ukuran utama
Wa kana yaumal qiyamah, dan nanti di hari kiamat orang yang tidak sholat itu ma'a Fir'aun, kumpul dengan Fir'aun. Dicaci-caci tapi nanti ternyata kumpul yang dibuat tiap hari, ternyata lu temen gua kata Fir'aun. Katanya lu Islam gak pernah sholat sih temen-temen saya. Wa Qarun ini orang terkaya yang paling fenomenal. Qarun itu saking kayanya, kunci berangkas saja itu diangkut sama beberapa kendaraan. Kuncinya bukan berangkasnya. Tapi akhirnya karena kesombongan itu dia bilang bahwa kekayaan ini ya murni hasil kerja saya, nggak ada campur tangan pihak lain. Yombongnya dan keturunan. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah di Mesir. Nah, orang sini ketika gali pondasi kok nemu emas, bilangnya harta karun. Dia yang bawa siapa dari Mesir, soalnya bisa sampai sini. Saking kayanya Qarun, sampai orang nemu duit, nemu emas di dalam tanah, bilangnya hartanya Qarun. Sampai saking terkenalnya jadi orang kaya Qarun. Kayak saya kecil, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, Habibie. Saking pinternya Habibie sampai orang cita-citanya jadi Habibie. Padahal Habibie ternyata ini nama orang. Dulu kan nggak tahu Habibie itu apa. Pokoknya orang pinter itu Habibie. Haman dan Haman. Haman itu seorang arsitek yang bangun di Mesir yang apa namanya, piramid. Nah, itu yang bangun itu namanya, arsiteknya namanya Haman. Itu gara-gara kisah dibangunnya itu kan Fir'aun pengen ketemu Tuhan. Katanya Tuhan itu di atas. Coba saya bangunin bangunan yang paling tinggi, nanti saya ketemu gak sama Tuhan. Akhirnya dia manggil arsitek-arsitek tercanggih, dan arsitek tercanggih saat itu namanya Haman. Donaturnya Qarun. Donatur yang bangun piramid itu atas perintah Raja Fir'aun, yang bangun arsitek namanya Haman, donatur namanya Qarun. Tiga-tiganya ini orang yang bakal melawan Nabi Musa, melawan Allah. Begitu udah nyampe tinggi ternyata gak ketemu, akhirnya langsung Fir'aun bilang, Tuhan itu gak ada. Tuhan saya ini berada di puncak piramid yang paling tinggi, saya ini. Dalam ucapan yang dia berikan dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la. Jadi saya ini Tuhan. Itu Fir'aun, tiga serangkai. Fir'aun, Qarun, Haman. Fir'aun rajanya, Qarun itu konglomeratnya, Haman itu teknokratnya. Komplit. Dan dalam salah satu sejarah konon yang membuat irigasi pertama ya si Haman, yang ditiru sampai sekarang sistem irigasi dari Sungai Nil untuk mengalirkan air-air ke ladang-ladang orang Mesir saat itu, ya yang biayai Qarun atas perintah Fir'aun, yang bangun Haman, arsiteknya namanya Haman. Wa Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini orang yang selalu berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah